Baru Pantene Gold Series. Lebih dari kuat, rambut jadi fleksibel. Gila, belum juga apa-apa. Gak usah siap-siapan. Ngapain kita siap-siapan? Oke, apa ya? Biasanya tagline gua apa? Nggak ada tagline gua. Oke, halo gengs. Hari ini hari ini balik lagi bersama gua di channel Terserah Anak Kos. Kali ini mau ngebahas tentang lembaran penting bersama Edi Soeb. Ya, siapa tuh? Siapa? Ada Edi Subandi. Ada yang tahu? Kayaknya punya channel. Channel gua namanya Edai Soek. Aduh. Edai Soek. Oke. Apaan lu ya? Oke, hari ini mau ngebahas sedikit aja tentang lembaran pentingnya yang pernah dicapainya Edi. Entah dari dia selama dia hidup sampai dia mau koin. Berarti gua udah nggak ada dong. Iya, mana santai. Berarti udah ada. Dari dia hidup sampai sekarang. Oke, apa nih mau diceritain aja dulu sebelum gua buka-bukain berkas lu. Ya, cerita apa dulu? Lu mau ceritain apa lah, Bang? Ngopi dulu dah. Oh, yang ngopi dulu dah. Kopi itu nggak bikin kembung. Ini ada kopi apa? Ini kopi apa? Kopi hitam. Bukan Gilus Mix ya? Oke. Oke. Dia punya ini banyak loh ya? Enggak. Itu Cuma sedikit. ijazah aja. Cuma sedikit. Ya Allah. Edi Subandi. Sebenarnya harusnya punya banyak nih, katanya. Jadi mana ada gua bawa kesini banyak-banyak. Oh gitu ya. Jadi yang penting Nih aja. bentar, gua baca ya. Pemerintahan Kabupaten Lebak di Dinas Pendidikan SMK Bakti Mandiri. Dia Kabupaten Lebak itu di mana? Lebak Bulus. Lebak itu dekat ke Australia sedikit lah. 2 bujur lah bintangnya tuh. Tapi lihatnya di Google Map gitu kan? Iya. Dekat tuh. Maksud lah. Oke, Jadi, Jalan Syekh Nawawi kilometer 07 Tambak Baya Cibadak. Ya. Cibadak Lebak Banten. Oh, Banten. Iya. Berarti apa tuh? Jabodetabek. Banten itu udah provinsi. Gila. Oke, kenapa pindah? Karena pindah ke sini tuh hobi. Kenapa jadi hobi? Gua pikir lu menikah jadi kesini. Ya karena itu kan haci loh, kita tuh haci. Haji, apa tuh Haci haji? itu anak yang sebatang kara. Haji anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya. Gua pikir haji anjing, kok mirip anjing lu. Bangsat lu. Ijazah tahun pelajaran 2012-2013, berarti lulus 2013 ya? Bareng gua dong? Gua 2012. 2014 itu. Ini 2012-2013 ijazahnya. Oh iya, Siapa yang 2014? Nah ini yang penting nih. Biasanya kalau misalkan biasanya emang kalau misalkan orang hidup ya kayak gua kemarin emang ada akta. Apa hidup? Iya, akta kelahiran. Oh. Akta kelahiran. Lu bikin di mana nih? Itu bikin waktu masih bayi, jadi gua nggak tahu yang bikin bapak gua. Itu di Serang. Oh, di Serang. Lu sama diserang sama kawan. Diserang sama siapa lu? Lu bikin ini aja di Serang. Diserang. Diserang sama siapa lu? Lu bikinin diserang sama siapa? Barbarian COC. Yang Ini kuning-kuning. boleh sambil ngerokok kan? Boleh. Gak apa-apa, bebas aja. Nanti ini berarti kontennya 18 plus ya. Kontennya 18 plus. Di Serang hari Minggu. Rangkas Bitung itu apa? Mas Nama jalan. kota. Oh, gue pikir nama jalan kota ya. Rangkas Bitung hari Minggu jam 7 1 Mei 94. Oke, lahir 1 Mei 94, berarti sekarang 26 Iya, tahun. 26. Kita tahun berapa? Lupa gua. Nah ini nih penting gak ini? Gak penting sebenarnya. Sertifikat peserta pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa. Kader itu apa? Kader itu kayak gua bilang gimana ya? Organisasi lah, lembaga. Oh, tapi bukan ini. Kayak yang penting gitu, bukan. Tapi nggak terlalu penting banget.
Kerjanya di mana? Kalau kerjanya di Kementerian Desa di bawahnya. Gue baca ya. Diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat. Ini bukan BLK bukan? Bukan. Selama 5 hari. Selama 5 hari yang meliputi 40 jam pelajaran. Oh, lu cuman pelatihan. Iya. Jadi kadet Iya. dan kerja Kerja. berapa tahun? Ya dibilang 1 tahun juga nggak sampai. Ya karena kerjanya santai. Cuma mantau buat ya APBD semuanya dari desa. Nggak mirip emang. Nggak bakalan mirip. Itu fotonya lagi tidur. Lagi. Mau ada yang tertinggal? Ya maksudnya Nggak, kan maksudnya bangun rumah nih. Set bangun rumah ditinggal gitu ya. sisa puing-puing. bukan gitu juga. Iya. Itu maksudnya pembangunan desa-desa yang terpencil. jauh daripada kota. Oh ini ada nih. Kurikulum pelatihan kelompok dasar lo ini apa yang diajarin? Iya. Apa yang diajarin kebijakan pemerintah berarti sebenarnya fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya buat memajukan masyarakat di desa aja. Itu pelatihan kader. Iya. Desa mana lo kemarin? Kemarin ya masih di desa sana. Oh di sana. Berarti itu pelatihannya di sana. Iya. Sertifikat kompetensi sertifikat selanggaran berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2013 tentang ujian nasional. Ini apa sih? Yayasan Bakti Mandiri SMK Bakti Mandiri Telkom dinyatakan lulus uji kompetensi kalian. Oh lu SMK? Iya dong. Gue SMK, lu SMK. Oke, gua magang di Telkom, lu kuliahnya di Telkom. Yayasan Bakti Mandiri ini punya Telkom, Bukan. Terus Swasta. punya Telkom bukan? Bukan. Swasta punya siapa? Punya Punya siapa? punya orang sih. Enggak. Maksudnya kalau ada yayasan tuh berarti ada yang kepunyaan siapa yang Ya dibilang gua mau dibilangin orangnya tapi ya nggak bakalan terkenal juga orangnya. bakti yayasan gitu ya. Iya. Berarti ini swasta. Swasta. Gitu. Yang Lu magang di mana? magangnya itu Telkom. Ih sama gua dong. Teknik komputer dan jaringan sama dong. Berapa bulan lu? Magang waktu itu 2 bulan. Sama kita nasib 2 bulan. Ini yang kasih orang Telkom. Orang Telkom. Yang dari pembimbing lu Dari pembimbing nggak ada. Nggak tahu mau kemana. melaksanakan pekerjaan secara individu dalam lingkungan organisasi TI 7, membuat desain jaringan lokal LAN 7,4, memasang kabel 7, ini ada yang 6 nih, memasang jaringan berkabel cukup. Lu ada di rolling nggak? Misalnya di mana selama 2 bulan? Nggak ada. Nggak ada. Di mana? Pusat. Di tempat ini. Enggak, maksudnya kalau gua kan kemarin itu di bagian kayak ada keluhan gitu loh. Kayak keluhan, gua masuk ke sana, gua datengin. Oh kalau gua enggak. Kalau gua kemarin itu bagiannya pemasangan aja. Pemasangan. Enggak. Ini nggak ada gajinya nggak? Nggak ada. Gua nggak ada juga sih, Iya. tapi makan ada. Ya, tapi kan kadang-kadang kalau misalkan kita ke tempat orang dikasih makan, Iya. dikasih jajan, Memang. itulah pokoknya. Lu lah SMK doang, SMK aja. nggak sampai kuliah lu. Enggak. Ini sekolah menengah kejuruan dinyatakan tidak lulus dengan sangat lulus lah, tidak lulusnya dicoret. Edi Subandi, Lebak 1 Mei 1994. Gila. Nilai sekolah. Lu apain guru lu? Nilai sekolah rata-rata 9, coy. Nilai sekolah rata-rata 9. Bahasa Indonesia 9, bahasa Inggris 9, matematika 9. Nah tuh, kalau SMK pasti ada kompetensi kalian. Kalau di SMA nggak ada. Nggak ada sampai 4. Kalau dulu kita 3 ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika. Gua Kalau di SMA adanya kejuruannya itu IPA IPS. Jadi IPS kalau nggak IPA yang keempatnya. Oh gitu ya. Biasanya iya. Kalau SMP ada sih 4 sampai 4 kalau nggak salah IPA. Nanti gua lihat deh. Gua mau ngetes lu bahasa Inggris. Iya. Nilai sekolah lu kan bahasa Inggris 9 nih. Iya. Dan ternyata gua lihat nilai ujiannya 5,4. Berarti ada kali deh sama orang sekolahan nih. Biar lulus. Matematikanya 3 ujian nasional, tapi enggak sih, soalnya ini yang ngebantu itu nilai sekolah. Kalau dulu sih kalau nggak salah yang ngebantu itu nilai sekolah. Semuanya di rata-rata kalau dulu. Nilai sekolah nggak bisa kan, kalau
ada sih kayak kontroversi yang kayak lu lulus gara-gara 3 hari, gara-gara ini, gara-gara ujian ini. Masa lu sekolah 3 tahun tapi lulusnya ditentuin oleh 3 hari kan? Ujian. Tapi kalau tahun ini kayaknya nggak ada ya, nggak ada ujian ya. Sekarang enak nih, tahun ini jalurnya jalur corona coy. Jalur corona. Asli, enak sekali. Kompetensi kalian 8, oke lah. Ternyata itu. Lu apa? Kompetensi kalian lu apa kemarin? Waktu TK jadi diujikan. Lu gua ada prakteknya. Praktek. Ini sih yang skrip itu. Gue bikin skrip. Kalau gue mikrotik. Gitu ya. Iya. Gue bikin skrip. Kayak apa caranya ini skrip bisa jadi website gitu. Kalau gue enggak, kalau gue kemarin banyakannya di mikrotik. Jadi gimana caranya suatu jaringan dibagi-bagi buat satu RT atau gimana gitu. Gitu. Tapi bandwidthnya sama kayak situs-situs yang nggak bisa diakses dari jaringan kita. Ada kelompok atau semuanya kayak gitu? Udah lupa sih, kalau nggak salah semuanya sama. Semuanya dapat. Dipraktekin ke ini ya? Atau cuma praktek di situ aja? Nggak sampai ke praktek ke lapangan lah? Ke lapangan enggak. Tapi kalau dari sekolah itu emang dari nol, belajar dari nol. Mulai dari pemilihan alat, kita ngambil sendiri alatnya, sudah disediain mau pakai apa. Itu ujiannya? Ujian. Jadi kita masuk gudang, apa aja yang mau kita pakai kita ambil. Sampai kabelan internet aja kita harus nyari dulu di mana. Masih kosong, masih masih harus dikremping. Iya. Masih berbentuk kabel, belum dikremping semuanya. Alat-alatnya dipisah-pisah gitu. Iya. Harus dicari-cari gitu. Nyari sendiri. Kayak real life gitu. Tapi di satu tempat. Iya, satu tempat. Keren sih. Aulia. Gue sih enggak sih. Soalnya semuanya disediain, tapi itu ya harus bikin. Ada sih di harus gimananya tapi tetap itulah. Oke, kartu keluarga. Sekarang lu punya kartu keluarga sendiri. Iya. Kalau gua kartu keluarga enggak, masih ikut sama orang tua lah. Karena gua belum berkeluarga. Kartu keluarga Edi Subandi. Jadi nama kelapa keluarga. Kepala bangke. Maksudnya kepala Edi Subandi, Jalan SMP 3 Gang Udul. Anaknya Rapar dan Putra Prasetyo Pardan. Oke. Anaknya Pardan. Harusnya ada buku nikah lu nih. Enggak ada. Gimana lu bikin kartu keluarga tanpa buku nikah? Gua mau lihat buku nikah lu sebenarnya. Kayaknya enggak ada. Pantes gue nggak tahu. Lu anniversary kapan, ha? Anniversary nggak tahu. Oh ini ya, cap-cip-cip aja ya sama anak ya. Kalau anaknya ini ya, anaknya 2018 berarti bikinnya 2017 gitu ya. 2017 berarti 2016 lah. 2017. Kayaknya 2002 masih sekolah kali. Gua mau tanya lu nikahnya. Masih SD bangsat. 2018. Ini kan berarti 2018 nih. Iya. 2018 anak lu. Berarti kan lu nikahnya paling kan 2017. 2017. Nggak mungkin dong 2018 nikah tiba-tiba melahirkan. 2017. Kemarin gak dilihatin. Di Tipo apa yang Tipo? Gak dilihatin. Udah dilihatin siapa? Itu harus diganti dulu. Terus kenapa Tipo? Kecapil. Ya gak tahu kan orang. Berarti lu Gimana sih lu? lu kan kader. Lu kan kader harusnya lu tahu nih. Enggak ngurusin lu capil. Kasihan lo anak lu nanti Corona. besarnya 2018. Harusnya 2017 kan? Harus 17. Berarti 2 tahun. Enggak, 3 tahun. Ini nih 18, tapi kan kita bikinnya awal tahun. Bikinnya dong. Gua nikah sama dia. Iya sih, bener sih. Soalnya kan bulan 12. Iya, makanya. Ya kan gua nikahnya 2017 tanggal 17 tanggal 15 bulan berapa ya? Iya bener, kalau itu. Iya, makanya Kan biasanya ada tuh yang nikah tahun 2018 akhir, tiba-tiba melahirkan 2018 juga. nah, itu ya. Itu kan hebatnya. Dalam